Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Hakam dari Prodi Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya dari Universitas Pancasila Bekasi ingin mempresentasikan tentang hukum pajak dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dan diampu oleh dosen Muhammad Rosidi SEMM. Pembahasan saya di sini yang pertama ada pengertian hukum pajak menurut para ahli, yang kedua ada fungsi hukum pajak, yang ketiga ada ciri jenis dan ciri-ciri pajak, yang keempat ada pajak subjektif, yang kelima ada pajak objektif, dan yang keenam ada pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, hukum pajak. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak dikenal dengan istilah hukum fisikal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atau wajib pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu pajak sebenarnya beragam. Setidaknya terdapat 5 ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak. Yakni yang pertama ada Santoso Brotodiharjo. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fisikal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negaranya. Menurut Rahmat Soemitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Dr. Suparman Soemahamijaja, dalam disertainya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964 memberikan definisi. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang dapat dipaksakan dengan mendapat jasa-jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tetapi pengertian tersebut dikoreksi lagi dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan. Eroso 1974 halaman 8, yaitu pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai peluang investment. Menurut Profesor Dr. PJA Andriani, pendapatnya adalah pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali. Yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Smith dalam bukunya The Economic Bettekanis dan Bella Stigen mengatakan pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada fungsi pajak. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan pemungutan pajak yang berdasarkan atas keadilan,
efisiensi serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, ada hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Yang kedua, ada fungsi pajak menurut para ahli. Menurut Mari Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang adalah yang pertama, alat instrumen penerimaan negara. Yang kedua, ada mendorong investasi. Dan yang ketiga, ada redistribusi. Unsur-unsur pajak menurut Rahmat Sumitro adalah yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia, yang ketiga ada pemungut pajak atau pengusaha masyarakat, dan yang terakhir ada subjek wajib pajak. Pajak berfungsi mengatur yang dalam tataran praktisnya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A yaitu ada positif tax incentive, yaitu melalui pemberian kelonggaran-kelonggaran, penghapusan, pengecualian, pengurangan, dan kompensasi. Yang B ada negatif, yaitu disincentive tax, yaitu melalui pemberian hambatan-hambatan, pencegahan atas pemakaian atau pemasukan dan pemberantasan-pemberantasan khusus. Yang ketiga ada jenis dan ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak dapat berupa pajak langsung atau tidak langsung, dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang, dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi secara langsung, digunakan untuk memasukkan uang kas ke negara, dapat digunakan sebagai alat pengatur atau pendorong atau penghambat, dan yang terakhir dapat dikenakan atas orang atau barang. Jenis-jenis pajak. Pajak berdasarkan sifatnya yang tertentu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada pajak atas kekayaan dan pendapatan. Yang kedua ada pajak atas lalu lintas, yaitu lalu lintas hukum, kekayaan, dan barang. Yang ketiga ada pajak yang bersifat kebendaan. Dan yang terakhir ada pajak atas pemakaian. Berdasarkan titik tolak pungutannya, Yesri Putdiatmoko, SHM-Kum, dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak menyampaikan pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya. Ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu ada yang A pajak subjektif dan yang B ada pajak objektif. Yang keempat ada pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan wajib pajaknya, harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan materialnya. Misalnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan ditentukan sebagaimana terdapat pada pasal 2, yaitu yang pertama yang menjadi subjek pajaknya adalah A. Orang pribadi, dan yang B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak, dan yang C. Badan, dan yang D itu bentuk usaha tetap. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya. Pada umumnya, orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Anak orang dewasa, wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang di luar Indonesia, kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Yang kelima ada pajak objektif. Pajak objektif, yaitu pajak yang pertama-tama memperhatikan objeknya, baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian barulah dicari subjeknya, orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Republik Indonesia.
Yang keenam ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipukul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya yaitu adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen, atau pajak yang dipungut setiap terjadinya peristiwa atau perbuatan yang tidak menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang pembuatan akte, contohnya pajak pertambahan nilai PPN, bea pos dan material, dan yang terakhir ada bea balik nama atau BBN. Saya sekiranya cukup itu saja. Jika ada kesalahan, itu murni kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.